bahwa hidup kami bukan hanya cukup ketika kami menerima kasih-Mu, anugerah-Mu, pengampunan-Mu Tuhan. Tetapi kerinduan-Mu Tuhan, kami rindu untuk membagikan itu, untuk meneruskan kasih-Mu yang sempurna, pengampunan-Mu yang sempurna, bahkan kuasa-Mu yang sempurna kepada setiap orang yang ada di sekitar kami. Sehingga Bapa, kami tahu bahwa panggilan kehidupan kami bukan hanya sekali lagi Tuhan, kami menerima kehadiran-Mu, lawatan-Mu dalam kehidupan kami, tapi kami yang itu sanggup mengubah kehidupan kami. Tetapi kami tahu Bapa, dalam setiap perjalanan kehidupan kami, Engkau pun rindu memakai kami, memperlengkapi kami, supaya kelak Tuhan melalui setiap kehidupan kami, pelayanan kami, orang boleh melihat kebesaran kasih-Mu, kebesaran kuasa-Mu. Dan satu kali mereka pun akan mengalami sebagaimana yang kami alami, bagaimana kami boleh berjumpa dengan Engkau, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa untuk kesempatan kami boleh ada di tempat ini. Kami berdiri sekali lagi Tuhan sampai dengan saat ini bukan dengan kekuatan kami, tapi semata-mata oleh kasih anugerah-Mu. Dan biarlah Bapa, kami tahu ibadah sesungguhnya bukan ketika kami hanya ada di tempat ini. Ibadah yang sesungguhnya saat kami keluar dari tempat ini. Kami berjumpa dengan saudara kami, teman kami, rekan sepelayanan, rekan di kantor kami, di kampus kami. Itu ibadah kami yang sejati Tuhan. So biarlah sepanjang beberapa menit ke depan kami rindu kembali diisi oleh kebenaran firman-Mu yang akan mengingatkan kami, meneguhkan kami akan tugas panggilan kami, bahwa kami adalah terang dan garam bagi dunia ini. Siapkan hati kami, juga urapi hamba-Mu, sehingga setiap kami boleh sungguh-sungguh menyiapkan hati kami terbuka, sehingga ketika firman Tuhan disampaikan boleh memberkati setiap kami. Mari setiap kita yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan sama-sama kita mau katakan amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk teman-teman. Selamat sore, shalom. Ya, puji nama Tuhan. Sore hari ini kita akan melanjutkan apa yang menjadi topik atau pembahasan sepanjang bulan ini ya teman-teman. Bagaimana dari pengurus khususnya atau komunitas di tempat ini rindu sepanjang tahun ini kita mengalami satu hal yang dinamakan serpent ya, atau penajaman di berbagai hal. Dan satu bulan ini kita belajar bagaimana kita rindu mengasah, kita rindu untuk mengembangkan setiap karunia, setiap talenta yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Nah teman-teman, kalau mengikuti dari mulai minggu pertama, kita masih ingat ketika Bapak Gembala menyampaikan bahwa kasih karunia Tuhan itu bukan hanya keselamatan ya. Jadi berbicara kasih karunia itu bukan hanya keselamatan yang kita terima teman-teman, tetapi berbicara juga tentang karunia. Katakan karunia. Nah ini yang kita akan bahas ya, atau gift, agar kemudian kita dapat melayani Tuhan dan sesama. That's why di Roma 11:36 disampaikan bahwa segala sesuatu dari Tuhan, melalui Tuhan dan untuk Tuhan ya. Jadi tidak ada seorang pun yang harus memegahkan diri. Nah, di minggu lalu Brother Joseph Christian juga menyampaikan bahwa karunia yang tidak dikobarkan itu menjadi karunia yang tumpul teman-teman ya. Tuhan memberikan karunia, tetapi ketika kita tidak mengembangkan, ketika kita tidak mengobarkan karunia itu, maka itu akan menjadi karunia yang tumpul, bahkan mati. Dan kemudian tujuan pemberian karunia bukan supaya kita hebat, sakti, ya seperti itu ya. Supaya kita dapat melakukan berbagai hal, tapi tujuannya adalah bukan sekedar untuk pencapaian diri sendiri, kita sukses, kita berhasil. Tapi minggu lalu kita diingatkan supaya kemudian melalui hidup kita menggenapi misi Allah, katakan amin ya. Apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, Tuhan rindu melalui itu semua kita menggenapi misi Allah. Ini tugas setiap kita. Nah saya akan cerita dari benda ini teman-teman. Ini kita tahu ya, ini gitar ya. Jadi ini gitar tuh salah satu gitar kesayangan saya lah gitu ya, singkat cerita gitu ya. Dari poin 2 tadi saya belajar, kita akan belajar dari ini ya. Nah minggu lalu gitar ini saya lepas ke teman saya, tepatnya teman istri saya di Sumatera. Jadi singkat cerita gitar ini itu saya beli 2015, jadi 10 tahunan lalu ya. Jadi gitar ini waktu itu memang saya punya tempat les musik di Kopo pada waktu itu. Ada beberapa gitar yang saya siapkan untuk ngajar gitu ya. Jadi gitar ini senjata untuk ngajar lah boleh dikatakan gitu ya.
Ketika pelayanan juga waktu di Kopo saya pakai gitar ini juga, tapi singkat cerita karena di gereja juga ada gitar ya, jadi gitar ini akhirnya jarang dipakai teman-teman, gitu ya. Terus masuk pelayanan di tempat ini juga ada gitar, kebetulan gitarnya brandnya sama ya, saya nggak sebut brandnya. Tapi ini tipenya sama, cuman beda warna aja ya, birunya sama tapi beda ya gitu ya. Di sini pun tersedia gitar, jadi ketika saya pelayanan saya nggak pernah pakai gitar ini. Saya pakai gitar yang ada di tempat ini gitu ya. Singkat cerita dari 2015 mungkin udah lama nggak dipakai, ketika mau dilepas ke teman saya itu, pas dicek teman-teman ini ada ini ya, knopnya itu putaran buat volume, nggak bisa digerakin teman-teman. Jadi saking kebayang nggak, bukan setahun, bukan 2 tahun nggak dipakai, udah bertahun-tahun nggak bisa diputar. Bung Petrus bayangin kalau volume nggak bisa diputar, nggak bisa bunyi, betul nggak? Alat ini kalau sebagus apapun, semahal apapun, ketika volumenya nggak bisa dibuka, nggak bisa bunyi, betul? Sementara ya tujuannya kita main gitar supaya bunyi. Jadi singkat cerita, ini nggak bisa dipakai teman-teman. Sementara harus dikirim ke Sumatera. Saya pakai peluma segala macam, puji Tuhan. Akhirnya bisa gitu ya, meskipun rada-rada berat dikit gitu ya. Oke, ada satu gitar lagi, sekarang masuk ke bengkel gitar teman-teman, mirip juga warnanya beda. Itu bener-bener nggak bisa diapa-apain gitu ya, udah pakai pelumas segala macam nggak bisa. Akhirnya saya paksa pakai obeng, yang terjadi apa? Patah teman-teman. Yang terjadi belah sih itunya si knopnya, satu knop atasnya belah gitu ya. Akhirnya dari kejadian itu perenungan saya adalah itu tadi, ketika Tuhan memberikan karunia, kebayang teman-teman, benda seperti ini pun ketika nggak dipakai rusak, betul ya? Ketika nggak dipakai patah teman-teman. Termasuk karunia juga. Tuhan memberikan talenta, Tuhan memberikan karunia kepada kita, tapi ketika kita tidak kembangkan, ketika kita tidak pakai itu, bukan hanya tumpul. Itu akan menjadi sesuatu yang mati, bahkan tidak berguna. Nah teman-teman, hari ini atau sore hari ini kita akan meneruskan atau melanjutkan pembahasan kita dengan judul yaitu Turn Your Gift into a Blessing. Bagaimana kita memakai atau menggunakan setiap talenta yang Tuhan percayakan agar itu kemudian menjadi berkat. Teman-teman tahu gambar ini? Mana ini gambar? Ah ini, ada yang tahu? Ada yang tahu gambar ini? Hah? Apa? Ah, barbershop ya, tahu ya. Suka ke sana ya. Oke, ini barbershop teman-teman, ada satu cerita. Jadi di sebuah artikel dikisahkan teman-teman, ada sekelompok pemangkas rambut ya. Kalau saya pakainya di DPR, nggak di barbershop ya. DPR tuh di bawah pohon rindang ya, 10.000 cukup gitu ya. Kalau ini kan lagi tren ya barbershop gitu. Jadi satu kali ada sekelompok pemangkas Kristiani yang kemudian dia terpikir untuk istilahnya bagaimana sih kita tuh bisa jadi berkat gitu ya, sesuai dengan talenta kita gitu ya. Sementara kita tahu ya pekerjaannya adalah mencukur rambut pada waktu itu ya. Namanya pemangkas rambut, mencukur rambut, betul ya. Tapi dia memikirkan bagaimana sih profesi saya ini bisa menjadi berkat buat orang-orang. Akhirnya terpikirlah untuk kemudian dengan teman-temannya itu memikirkan untuk bagaimana kalau kita mengunjungi katanya perumahan kumuh gitu ya, panti-panti jompo, tempat-tempat yang pokoknya terpinggirkan lah seperti itu gitu ya. Tujuannya apa? Supaya itu tadi. Memang biasanya pemangkas ini dia bekerja di tempatnya gitu ya, tapi kali itu dia ingin menjadi berkat. Dia kemudian melakukan yang namanya perawatan kecantikan, perawatan cukur gratis dan lain sebagainya. Singkat cerita ada seorang ibu yang kemudian merasa dirinya tuh apa ya, diberkati teman-teman gitu ya. Dengan apa yang dilakukan oleh sekelompok orang ini gitu ya. Dimana mereka tuh merasa si ibu ini dan anak-anaknya merasa bahwa nggak mungkin lah saya tuh bisa ke tempat seperti ini gitu ya. Untuk pangkas rambut, untuk perawatan kecantikan dan sebagainya gitu ya. Tapi karena ada kehadiran orang-orang ini yang tidak membedakan gitu ya, ketika dia di tempat pangkasnya dengan dia di tempat kumuh atau di panti jomponya, nggak dibedain. Sama-sama kualitasnya sama teman-teman. Bedanya mungkin yang di toko ini harus bayar, betul ya. Tapi di sini free teman-teman. Dan itu yang membuat akhirnya si ibu ini dan beberapa orang di sana merasa bahwa saya sangat diberkati, saya sangat dihargai.
Yang tadinya mungkin nggak bisa yang namanya merasakan perawatan seperti ini. Tapi akhirnya mereka bisa menerima perawatan ini. Berbicara tentang salon atau tempat pangkas rambut, tadi saya lewat sebelum masuk ke Gatus Subroto, di sebelah kanan ada tempat baru. Saya lihat harganya itu sejumlah DP motor. Jadi cukur rambut aja harganya udah sejumlah DP motor. Mahal teman-teman gitu ya. Tapi sekelompok ini kemudian dia memberikan profesinya untuk orang-orang yang tidak seberuntung atau mungkin tidak bisa membayar untuk di tempat ini gitu ya. Nah terkadang dari pelajaran ini atau dari kisah ini kita bisa belajar bahwa kehidupan terkadang bukan tentang uang, katakan amin. Ya. Terkadang saat kita bekerja bukan hanya kita mencari nafkah. Hidup bukan hanya tentang cuan, tentang keuntungan, tapi bagaimana melalui hidup kita, melalui pekerjaan kita bisa menjadi berkat, amin. Nah ini yang sama-sama kita mau renungkan pada sore hari ini. Dari kisah itu kita bisa belajar begini teman-teman. Orang yang hatinya dipenuhi kasih Tuhan, sesungguhnya tidak akan pernah kekurangan ladang pelayanan. Amin. Karena sesungguhnya pelayanan ada setiap hari. Kesempatan untuk kita melayani sebetulnya nggak tunggu harus dijadwal dulu gitu ya. Istilahnya seperti itu. Kemarin Sarah bilang, ayo kita akan dijadwal untuk beberapa bulan ke depan gitu ya. Nah pelayanan nggak mesti harus tunggu di jadwal gereja, di jadwal pengurus. Tetapi pelayanan kalau kita dipenuhi kasih Tuhan, kalau kita sudah merasakan betapa baiknya Tuhan, kita tidak akan pernah kekurangan ladang pelayanan, katakan amin ya. Dimanapun kita bisa melakukan itu. Sekali lagi, kehidupan bukan hanya tentang uang, keuntungan, dan lain sebagainya. Nah makanya seseorang, Henry Drummond, teman-teman, ini seorang penginjil. Dia seorang ahli biologi, penulis, dia dosen juga teman-teman. Dia terinspirasi dari D.L. Moody ya, seorang hamba Tuhan luar biasa juga. Di tahun 1800-an, ini makanya fotonya jadul banget ya, 1800. Kita masih di awang-awang kayaknya ya, belum lahir semua ya. Dia bilang seperti ini, kebahagiaan sejati adalah saat kita bisa berbagi, bahkan bisa melayani orang lain. Jadi ternyata bahagia bukan hanya itu tadi ya, minggu lalu kita diingatkan, bukan hanya kita mencapai, ketika kita bekerja, yes, saya sudah masuk di level tertentu, dengan salary tertentu, mungkin seperti itu gitu ya. Tapi kebahagiaan sesungguhnya adalah justru saat kita bisa menjadi berkat dan bisa melayani orang lain. 2 ayat firman Tuhan kita akan renungkan pada sore hari ini dari 1 Petrus pasal yang keempat ayat 10 dan ke-11 teman-teman ya. Kita akan baca 2 ayat saja, saya rindu membaca buat kita semua. Dari 1 Petrus pasal yang keempat ayat 10 dan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ya tentunya kita tahu tulisan ini ditulis oleh Rasul Petrus ya. Dalam beberapa minggu lalu kita belajar dari Rasul Paulus. Bicara karunia, Rasul Paulus mencatat banyak hal gitu ya. Tapi sore hari ini kita khusus akan belajar dari Rasul Petrus. Nah, sedikit latar belakang dari kitab ini teman-teman. Ketika Petrus menulis ini, mulai dari pasal pertama, pasal kedua, bahkan sampai ke pasal keempat, Petrus ingin mengingatkan kepada para pembacanya bahwa kita tuh dulunya bukan umat Tuhan. Tapi kemudian karena pengorbanan Tuhan, karena karya Yesus di kayu salib, maka kemudian Allah yang sudah memilih kita dipilih Tuhan teman-teman. Apapun latar belakang kita, suku, apapun itu latar belakangnya, Tuhan memilih kita, bahkan bukan hanya memilih kita, Ia akan melindungi kita sampai kesudahannya.
Karena seperti tantangan kemarin Paulus disampaikan, Paulus ada di dalam sebuah tantangan penganiayaan. Sama ini pun kondisinya seperti itu. Tapi Petrus ingin mengingatkan bahwa ketika kita sudah dipanggil Tuhan, dipilih Tuhan, maka Tuhan pun bertanggung jawab untuk melindungi bahkan sampai kesudahan. Itu yang pertama. Latar belakang kedua surat ini teman-teman, bahwa Petrus mengingatkan juga bahwa kekuatan orang percaya adalah apa? Kematian dan kebangkitan Kristus. Ini nilai yang harus terus dipegang. Termasuk kita hari-hari ini orang percaya bahwa kekuatan kita adalah ketika apa? Kebangkitan Kristus. Karena kebangkitan Kristus memberikan kepada kita sebuah pengharapan. Sehingga ya beda ya. Tantangannya pada waktu penganiayaan, hari ini kita tantangannya beda. Tapi intinya adalah kabar kematian kebangkitan Kristus harus terus menjadi kekuatan bagi setiap kita. Nah yang ketiga, masuk di pasal keempat, Petrus ingin mengingatkan bahwa kalau kita mengaku diri kita percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, maka kemudian kita harus apa? Menggunakan, katakan menggunakan teman-teman. Menggunakan karunia Allah. Ini poinnya. Menggunakan karunia Allah sekali lagi untuk apa? Untuk melayani sesama. Dan yang keempat, ada tantangan, ada rintangan, tetapi kemudian jangan pernah menghentikan kita untuk mengasihi dan melayani Tuhan. Jadi itu Petrus berulang-ulang teman-teman, mengingatkan pembacanya pada waktu itu. Memang ini ada penganiayaan, ada tantangan, ada rintangan, tapi tetap yakin bahwa Tuhan yang sudah panggil kita, Tuhan yang akan menyertai. Tuhan akan melindungi. Oleh karena itu tetap semangat untuk melayani. Kira-kira seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi intinya begini, dari 1 Petrus ini teman-teman ya, khusus 1 Petrus, Petrus itu ingin mengingatkan begini, segala sesuatu akan berakhir, gitu ya. 2000 tahun lalu Petrus sudah menyerukan itu. Tuhan akan datang, semua akan berakhir, namun bukan berarti kita tuh diam. Tidak melakukan apapun saat menantikan kedatangan Tuhan. Bapak Gembala ulang-ulang bilang, kita tuh jangan sampai pasif teman-teman. Dalam menantikan Tuhan tuh bukan pasif, doing nothing, tidak melakukan apapun. Tapi mari dengan aktif. Tuhan pasti datang, sekalipun gak tahu kapan, betul ya teman-teman ya. Tapi mari kita dengan kerinduan untuk kita tetap melakukan segala sesuatu. Karena apa? Ini Tuhan masih kasih kesempatan kepada kita. Tuhan masih memberikan waktu kepada kita. Tuhan masih memberikan kesehatan bagi kita. Yuk, selama masih ada waktu dan kesempatan, gunakan dan maksimalkan segala sesuatunya yang sudah Tuhan percayakan. Termasuk talenta, termasuk karunia, termasuk semua hal yang Tuhan percayakan. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dari 2 ayat tadi teman-teman kita akan belajar beberapa poin atau beberapa hal yang akan menjadi inti daripada sharing pada sore hari ini. Yang pertama, kita mau diingatkan seperti ini teman-teman. Dari 2 ayat tadi, mari kita belajar yang pertama begini. Ketika kita rindu menjadi pribadi yang kemudian menyadari bahwa kita diberikan karunia Tuhan, dan kemudian kita rindu untuk menggunakan karunia itu untuk menjadi berkat bagi sesama. Mari dimulai dari ini teman-teman, membangun hidup saling melayani. Itu poin pertama. Katanya di ayat yang 10 Petrus bilang apa? Layanilah seorang akan yang lain. Jadi melayani itu menjadi membangun hidup saling melayani ini menjadi sebuah starternya teman-teman ya. Nah di dalam 1 Korintus 12 teman-teman kita diingatkan seperti ini. Ini membahas tentang karunia gitu ya. Ternyata berbicara dengan kalau kita kaitkan dengan komunitas. Baik komunitas gereja, mungkin komunitas di luar, pekerjaan dan lain sebagainya. Di dalam komunitas teman-teman tidak ada yang lebih hebat. Setiap orang itu saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Makanya di 1 Korintus 12 itu Paulus menguraikan tentang bagaimana kita tuh diibaratkan seperti tubuh. Yesus sebagai kepala, kita sebagai tubuhnya. Ada anggota tubuhnya. Nah kita ibaratkan ini sebagai gambar ini tangan teman-teman ya. Ini seumpama ini sebuah gambaran gitu ya. Ini ada mimbar teman-teman ya. Gimana caranya gitu ya. Ini seperti yang di TikTok ya. Gimana caranya pindahin mimbar ini pakai kelingking, kira-kira bisa nggak? Ayo pikir secara logika, ayo. Bisa nggak pindahin mimbar ini? Pakai satu kelingking kira-kira teman-teman, bisa nggak?
Kenapa nggak bisa, Bu? Hah? Berat ya, betul ya. Ini saya coba juga nggak bisa. Badan saya gede tapi pakai kelingking nggak bisa ya. Tuh, nggak bisa teman-teman. Tapi berbeda kalau misalnya kita pakai dengan 5 jari ini gitu ya untuk pindahkan, kira-kira bisa nggak? Bisa gitu ya. Nah sama teman-teman, dimulai dari mari kita di dalam komunitas gitu ya, belajar untuk punya kesadaran untuk kita tuh ngerti bagian kita dan kemudian kita saling melayani satu dengan yang lainnya. Sekali lagi, tidak ada yang merasa lebih hebat. Oh posisi ini lebih hebat, oh posisi itu lebih hebat. Dia lebih rendah. Enggak teman-teman. Bahkan di 1 Korintus 12 itu disampaikan bahkan bagian yang terlihat sepertinya kecil, kita harus beri penghormatan yang lebih besar kepada mereka. Nah poin ini mengingatkan kepada kita bahwa dimulai mari teman-teman. Timotius tadi menyampaikan juga gitu ya dalam suratnya di Timotius, Paulus di Timotius menyampaikan juga hari-hari ini kan orang sibuk untuk apa? Mencintai dirinya sendiri, betul ya? Orang gak peduli orang lain, ya semua struggle dengan kehidupan hari-hari ini, betul ya? Tapi sekali lagi memang ada tantangan, ada rintangan yang harus dihadapi masing-masing kita. Tapi sebagai komunitas orang-orang percaya, mari kita tetap belajar untuk tadi membangun budaya untuk saling melayani teman-teman. Karena ini esensinya, esensi komunitas adalah bukan hebatnya perayaan, bukan banyaknya program, tapi esensi komunitas adalah bagaimana kita punya kepedulian satu dengan yang lainnya. Nggak hanya bicara bahasnya tentang pelayanan aja, tapi bagaimana kehidupannya, sekolah dan lain sebagainya. Kita saling membutuhkan satu dengan yang lainnya teman-teman. Kita pun kalau belajar dari jemaat mula-mula teman-teman, bahwa jemaat mula-mula kemarin hari Jumat saya diskusi dengan beberapa teman gitu ya. Bicara pemuritan misalnya gitu ya. Jemaat mula-mula tuh awalnya nggak punya program apapun sebetulnya gitu ya. Mereka kumpul aja, saling berbagi, memuji Tuhan. Itu model mereka gitu. Modelnya seperti itu, nggak ada harus ikut ini segala macam gitu ya. Berbeda dengan hari ini. Nah sehingga kita bisa belajar dari jemaat mula-mula pun teman-teman bahwa komunitas yang kuat itu lahir justru dari kehidupan saling melayani. Nah ini rahasianya teman-teman. Sehebat apapun eventnya, sehebat apapun program-programnya, sehebat apapun mungkin segala hal fasilitas yang ada di sebuah komunitas, termasuk gereja atau yang lainnya. Tapi kalau di situ tidak ada rasa saling memiliki, rasa saling mempedulikan satu dengan yang lain, rasa saling membutuhkan satu dengan yang lainnya, maka sesungguhnya komunitas itu menjadi komunitas yang sekali lagi tidak kuat, komunitas yang rapuh. Tapi sebaliknya seperti jemaat mula-mula teman-teman, ketika ada saling melayani di sana, saling berbagi, saling membagi, disitulah lahir komunitas yang kuat. Jadi yang pertama mari teman-teman di tempat ini sekali lagi, nggak ada yang lebih hebat ya. Yang khotbah dengan yang di bawah, dengan yang tidak kelihatan, kita sama-sama saling membutuhkan. Ada bagiannya. Teman-teman mungkin yang kerja juga paham gitu ya, di kantor tuh kan seenggaknya mungkin, saya pernah bekerja juga, misalkan di sebuah perusahaan gitu ya, bagian tuh kan ada beberapa bagian ya. Misalkan ada bagian penjualan, tapi di situ ada kemudian yang bantu bagian administrasi. Terus kemudian udah ada penjualan, udah ada pemesanan, administrasi. Kalau nggak ada bagian pengiriman gimana teman-teman ya? Ada bagian pengiriman, betul ya? Semuanya saling terkait teman-teman. Di kantor seperti itu. Jadi mari belajar untuk kita bisa respect each other. Memperhatikan, bahkan kita bisa saling melayani di tempat kita masing-masing. Itu yang pertama teman-teman. Nah yang kedua, kita akan belajar poin yang kedua dari 2 ayat tadi. Yang pertama bagaimana Petrus menyampaikan atau mengingatkan supaya kita bisa kemudian melayani satu dengan yang lain. Yang kedua, kita akan belajar bagaimana kita melayani sesuai dengan karunia gitu ya. Setiap kita mungkin sudah terlibat dalam pelayanan, khususnya di gereja Tuhan di tempat ini gitu ya. Tapi secara khusus teman-teman bagaimana kita bisa lebih tajam lagi, kita bisa lebih signifikan lagi dalam melayani Tuhan. Petrus ingin mengingatkan supaya kita kemudian melayani sesuai dengan karunia. Karena sekali lagi karunia dari Tuhan itu beragam,
Karunia dari Tuhan itu banyak teman-teman, so kita biarlah kita mau melayani Tuhan sesuai dengan karunia yang Tuhan percayakan. Nah, pertanyaan pertama begini, mengapa kita harus melayani sesuai dengan karunia? Itu dulu teman-teman ya, pertanyaannya gitu ya. Kalau Petrus bilang kita melayani dengan karunia, mengapa gitu ya? Setidaknya ada dua alasan teman-teman. Supaya begini, yang pertama, kualitas pelayanan menjadi lebih baik. Itu yang pertama. Contohnya di mana ada dua saya cantumkan di sini. Satu, dalam Keluaran 36 ayat 1 ada Bezaliel dan Aholiab ya. Jadi ini dua orang ini teman-teman. Dia tuh ditetapkan atau seorang yang Tuhan perintahkan untuk mengatur atau membangun kemah suci pada waktu itu. Singkat cerita seperti itu gitu ya. Dua orang ini dua orang ahli teman-teman. Kalau hari ini mungkin profesinya sebagai mungkin desain interior gitu ya. Ada teman-teman yang desain interior di tempat ini? Atau arsitek mungkin gitu ya. Itu karunia dari Tuhan juga teman-teman. Nggak semua punya keahlian seperti itu, betul? Harus sekolah, harus belajar. Nah, dua orang ini teman-teman dipercaya Tuhan untuk mengatur instrumen di dalam kemah suci pada waktu itu. Karena apa ya, itu tadi karunia yang Tuhan berikan gitu ya. Nah, berbeda dengan di 1 Samuel 16 ayat 18. Ini Daud teman-teman. Kita baca sepanjang Mazmur itu tulisan Daud kebanyakan, betul ya. Karena apa? Daud yang memang diberikan karunia Tuhan sebagai musisi, sebagai arranger, sebagai penulis syair lagu pada waktu itu teman-teman. Kalau dibalik posisinya kira-kira bisa nggak teman-teman? Daud jadi ini kemah suci gitu ya, atau Aholiab jadi bikin, mungkin bisa gitu ya, tapi nggak signifikan, betul ya teman-teman ya. Jadi mari, kenapa kita harus melayani sesuai dengan karunia kita? Supaya apa? Kualitas pelayanan menjadi lebih baik, itu tujuannya. Bukan berarti kita nggak boleh untuk melayani atau melakukan di luar karunia kita gitu ya. Memang ada tes karunia teman-teman ya, tapi mari kita tahu dulu gitu ya, mengapa kita harus melayani dengan sesuai dengan karunia kita. Yang kedua, alasannya adalah pertumbuhan jemaat juga menjadi lebih baik. Itu alasannya teman-teman ya. Jadi yang pertama, kenapa kita harus melayani dengan karunia, sesuai dengan karunia, supaya kualitas pelayanan menjadi lebih baik. Right man on the right place ya, itu istilahnya ya. Yang kedua, pertumbuhan jemaat lebih baik. Karena kemudian begini teman-teman, Amsal 22 ayat 29 berkata demikian, pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Dalam versi BIMK dikatakan begini teman-teman, pernahkah engkau melihat orang yang cakap melakukan pekerjaannya? Orang itu akan dipekerjakan di istana raja-raja, bukan di rumah orang biasa. Ini alasannya teman-teman, termasuk di dalam pekerjaan yang kita geluti hari-hari ini teman-teman. Meskipun saya nggak tahu teman-teman ada nggak yang salah jurusan gitu ya. Kuliahnya ekonomi, kerjainnya apa gitu ya. Ada yang gitu nggak teman-teman ya? Mungkin ada beberapa di tempat ini gitu ya. Saya juga SMK tuh listrik teman-teman ya waktu itu ya. Listrik, pokoknya berkaitan dengan elektronik gitu ya. Tapi hari ini cuman bisa bongkar TV tapi nggak bisa pasang gitu ya. Karena salah jurusan teman-teman. Mungkin kita pernah kondisinya seperti itu gitu teman-teman. Tapi nah ini alasannya teman-teman, kenapa kita harus melakukan baik pekerjaan atau pelayanan sesuai dengan karunia. Supaya ini teman-teman, semuanya menjadi efektif. Semuanya pas, sesuai teman-teman. Bisa sama suka tuh beda ya. Ada banyak orang suka main musik gitu ya. Tapi nggak banyak yang bisa teman-teman, betul ya. Saya juga senang teman-teman dengar musik, dengar mainin instrumen. Tapi kalau di contoh misalnya main drum gitu ya, suka. Tapi nggak bisa teman-teman. Fill in-nya tuh kadang masih ngaco gitu ya. Temponya nggak bisa teman-teman. Di posisi urgent, kita boleh misalnya mengisi gitu ya. Wah ini posisinya urgent, nggak ada yang main, nggak apa-apa gitu ya. Namanya urgent, betul nggak? Tapi kita jangan sampai maksain teman-teman, karena kita nggak bisa maksimal di sana. Main keyboard bukan saya nggak mau, bisa. Tapi jagonya di C doang teman-teman. Kalau udah di E itu transpose. Udah di Fis transpose juga nggak bisa. Udah dilatih gimana juga susah jarinya gitu. Beda sama Mas Agung, udah hatam Mas Agung gitu.
Nah itu alasannya teman-teman. Makanya kalau urgent ya nggak apa-apa gitu ya. Minta iringin lagu di C, aman saya gitu ya. Tapi kalau udah mintanya di E, wah nggak bisa. Harus saya geser-geser dikit gitu. Bisa paham teman-teman ya. Jadi, nah sama. Di sini pun di Amsal dicatat teman-teman ya. Kalau kita bisa benar-benar minggu lalu kita menajamkan, kita benar-benar mengasah setiap talenta kita. Maka Tuhan sanggup untuk memberikan posisi yang terbaik dalam kehidupan kita, termasuk pekerjaan bagi setiap kita. Nah dalam pelayanan terkadang begini teman-teman, ada banyak yang burn out, termasuk ini saya gitu ya. Kenapa seseorang kemudian burn out dalam pelayanan? Karena apa? Semuanya diambil. Semua komisi diambil teman-teman ya. Komisi anak, komisi remaja, pemuda, ibu-ibu, bapak-bapak diambil semua. Yang ada akhirnya apa? Burn out. Semuanya perlu latihan. Yang ini latihannya Senin, yang ini latihannya Selasa, yang ini latihannya Rabu. Betul nggak teman-teman? Ya, yang ketawa ngalamin kayaknya. Kenapa burn out? Karena gini teman-teman, kita mengerjakan apa yang bukan bagian kita itu sebetulnya. Sementara mungkin kita harusnya menyadari itu tadi ya. Kita karunianya misalnya A. Tapi kan saya pengen B, pengen C, pengen D. Burn out jadinya teman-teman. Akhirnya saya juga belajar untuk kemudian bertobat dari hal ini teman-teman ya. Ini yang terjadi teman-teman ya. Nah berikutnya karunia menurut Petrus teman-teman ya. 1 Korintus 12 menjelaskan tentang berbagai karunia. Di dalam 1 Petrus 4 juga ada beberapa karunia yang disinggung oleh Rasul Petrus. Setidaknya ada beberapa hal yang saya dapatkan. Pertama karunia berdoa teman-teman. Semua bisa berdoa. Tapi ada karunia orang-orang yang memang berdoa dengan sungguh teman-teman ya. Saya kadang berdoa masih simpel-simpel teman-teman ya. Tapi kagum juga sama orang-orang yang bisa berdoa benar-benar kusyuk lah gitu ya. Ada kemudian karunia mengasihi dengan tulus. Karena mungkin ada juga yang mengasihi enggak tulus ya gitu ya. Tapi Rasul Petrus menyampaikan ini, karunia mengasihi dengan tulus. Karunia memberi tumpangan teman-teman. Nah ini karunia juga. Jadi di 1 Korintus 12 memang diuraikan banyak karunia. Petrus juga menyinggung, ada karunia memberi tumpangan teman-teman. Saya punya mama rohani di Surabaya. Hari ini memang udah jarang ke Surabaya. Tapi dari waktu kuliah 2010-an gitu ya, hampir setiap tahun tuh kesana gitu ya. Nah si ibu ini dia seorang hamba Tuhan juga, seorang dosen. Jadi di rumahnya tuh begini teman-teman, dia tuh pintunya tuh welcome buat siapapun gitu ya. Termasuk mahasiswa, termasuk siapapun yang melayani gitu ya. Kita boleh masuk di sana, kita tidur di sana, kita pakai tempat di sana. Kita makan bareng teman-teman di tempat ini, di meja makan yang sama. Nggak dibedain, nasinya sama, lauknya sama, dan itu bukan 1-2 hari. Kita di sana bisa seminggu, bahkan bisa 2 minggu. Tiket kereta apinya dibayarin, pulangnya dibayarin juga. Karena kalau enggak bisa pulang kita waktu itu ya. Jadi ada orang-orang memang punya karunia seperti itu teman-teman. Meskipun mungkin buat sebagian orang rumah tuh private betul ya, rumah tuh privacy betul ya. Enggak semua orang bisa masuk. Tapi ada karunia ini teman-teman, memberi tumpangan di mana rumahnya welcome buat siapapun. Ini karunia Tuhan. Tapi yang dua yang akan kita bahas teman-teman, ada karunia melayani dan yang berikutnya ada karunia berbicara ya. Kita akan lebih dalam di situ teman-teman. Nah karunia melayani teman-teman itu berasal dari kata ini diakoneo, atau mungkin kita familiar dengan istilah diakonia ya. Atau mungkin diaken, nah itu sama, diaken itu berarti subjeknya, orang yang melakukannya. Tapi diakoneo ini atau diakonia ini melayani atau pelayanan. Setidaknya artinya ada beberapa hal teman-teman. Yang pertama, memberi bantuan kepada orang lain. Nah ini jadi bicara melayani, sekali lagi teman-teman gak berbicara hanya di atas mimbar, mimpin pujian, jadi singer, pemain musik. Itu pun pelayanan. Tapi yang dimaksudkan Petrus pada waktu ini, setidaknya ini teman-teman, melayani adalah memberi bantuan kepada orang lain. Dimulai dari apa? Kita peka, kita lihat situasi siapa teman kita atau siapapun yang hari-hari ini sedang butuh bantuan. Karunia melayani, yang pertama memberi bantuan kepada orang lain.
Melayani juga begini teman-teman, menyediakan makanan atau kebutuhan hidup. Nah ini bidang pelayanan yang sebetulnya bisa kita lakukan teman-teman ya. Di tengah-tengah hari-hari ini ada banyak hal orang-orang, keluarga yang kekurangan. Satu kali saya dan istri dapat berkat gitu ya. Kita butuh gitu ya. Tapi saudara kita lebih butuh. Akhirnya kita kasih berkat itu, sembako pada waktu itu. Waduh, senangnya minta ampun teman-teman gitu ya. Padahal kita lagi butuh juga gitu ya. Tapi kita coba kasih berkat itu kepada orang lain. Dan itu menjadi sebuah tadi yang Henry Drummond bilang ya. Kebahagiaan itu bukan saat kita menerima. Tapi kebahagiaan sejati saat kita membagi, memberi, melayani teman-teman. Melayani juga Petrus maksudkan adalah begini, merawat orang miskin, merawat orang sakit. Ini pelayanan teman-teman. Mungkin gak dilihat orang yang seperti ini betul ya. Saat kita kunjungi yang sakit, saat kita kunjungi orang yang kekurangan, siapapun itu. Ini pelayanan teman-teman, ini karunia dari Tuhan. Yang keempat, mungkin kalau tiga, susah bang. Nah ini, kita bisa memperhatikan seseorang teman-teman ya. Coba cek kiri kanannya ada nggak yang minggu lalu ada, tapi hari ini nggak ada. Coba cek kiri kanan. Nah, coba lihat. Kalau nggak ada, coba nanti malam mulai WA. Kemana kamu tadi nggak ibadahan? Itu simpel kan teman-teman ya. Jadi melayani itu simpel. Mulai dari kita memperhatikan. Udah lama dia nggak datang. Udah lama nggak pelayanan. Kita bisa tanya mereka. Itu pun pelayanan teman-teman. Yang kelima, mendistribusikan sesuatu. Minggu lalu tim misi ngasih, ya inilah menyalurkan berkat, sedikit berkat buat satu teman di suku laut teman-teman. Ada yang pernah tahu suku laut? Ini ada di Sumatera ya, di Kepulauan Riau. Jadi memang hidupnya di laut teman-teman, jadi dia bikin rumahnya di laut. Jadi akses ke kota tuh jauh banget. Jadi satu kali, satu pelayan di sana minta Bang Sam tolong cek ke Naripan, toko buku di Naripan, buku rohani ini. Karena dia butuh buku ini untuk sekolah minggu. Gitu ya, teknologi terbatas di sana, dia butuh buku ini teman-teman. Akhirnya kita coba infokan ke tim, oke kita coba cari, puji Tuhan bukunya ada. Kita kirim teman-teman, jadi berkat di sana gitu. Simpel teman-teman. Kita nggak berangkat ke sana tapi kita distribusikan apa yang diperlukan. Itu bisa dilakukan. Sekali lagi teman-teman, kalau hati kita, hidup kita limpah dengan kasih Tuhan, kita nggak akan pernah kekurangan ladang pelayanan, katakan amin. Setiap hari kita bisa lakukan. Perhatikan siapa di sekolah kita, di kampus kita. Sesimpel itu teman-teman. Kita pun kurang mungkin gitu ya, nggak apa-apa. Karena Petrus bilang memang ada tantangan. Selama belum tantangannya penganiayaan, enggak sulit, betul ya teman-teman ya. Kalau tantangannya udah penganiayaan, nah itu baru sulit. Mungkin sulit ya, dan memang sulit gitu ya. Tapi selama tantangannya kita sibuk kuliah, mungkin gitu ya, waktunya nggak ada, masih gampang teman-teman ya. Jadi kira-kira teman-teman, nah ini coba cek ya, PR-nya coba cek teman-teman, kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan. Langsung praktek aja teman-teman ya, saya nggak pengen juga ini teori gitu ya. Saya juga belajar untuk yuk apalagi gitu ya. Kita udah tahu listnya seperti ini, apa yang bisa kita bantu. Di sini ada gerakan G1000 ya. Ini real juga, menjadi berkat buat teman-teman juga. Hanya 1000 kita sisihkan, menjadi berkat buat teman-teman yang membutuhkan hari-hari ini. Jadi yang pertama melayani, karunia melayani. Yang kedua Petrus singgung tentang berbicara. Secara khusus menyampaikan firman Tuhan. Teaching atau preaching teman-teman ya. Tidak semua orang punya kesempatan bicara di atas mimbar. Namun setiap orang punya kesempatan bicara di mimbar kehidupan masing-masing. Katakan amin ya. Mungkin hanya hamba Tuhan atau orang-orang yang dipercaya Tuhan ada di tempat ini. Ini pun bukan dengan kekuatan kita. Ini anugerah Tuhan. Tapi setiap kita punya mimbar masing-masing di tempat kita. Saat kita kerja, saat kita kuliah, saat kita melakukan apapun, itu mimbar kehidupan kita. Dan bila kita pun boleh menjadi sekali lagi teman-teman orang-orang yang menyaksikan kebaikan Tuhan. Secara khusus menyampaikan pesan firman Tuhan kepada orang-orang. Nah hari-hari ini kan teman-teman kita ada di media sosial ya. Kita di zaman teknologi, AI dan lain sebagainya. Cara pertama menyampaikan firman Tuhan ya berkhotbah seperti ini betul ya. Atau memimpin renungan di komsel gitu ya. Tapi ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Ini ada contoh dari anak-anak muda ya.
Mungkin teman-teman juga ngikutin atau follow di Instagram. Ini saya ambil contoh 2 aja. Yang pertama ada tulisan seperti ini, tahu teman-temannya pasti ya. Salah satu hamba Tuhan di Bandung juga. Firman Tuhan, tapi kemudian dia punya karunia desain, teman-teman. Dia tulis ulang gitu ya. Tulisan ini menjadi berkat, teman-teman. Bahkan bukan hanya di media sosial. Ini kemudian dicetak dalam bentuk fisiknya, bisa jadi sebuah lukisan seperti itu. Doa Bapa kami dibikin. Ini kan lebih estetik bener ya. Kalau kita baca Alkitab kenapa ngantuk-ngantuk? Karena tulisan biasa, betul gak? Ya, jujur teman-teman ya. Kita baca Alkitab ngantuk-ngantuk karena tulisannya seperti itu aja. Tapi kalau kita udah bacanya seperti ini, ada warna, lebih tertarik gak teman-teman? Mau di repost gak? Kita mau repost, betul ya. Memberkati kita, tapi kemudian kita pengen bagikan lagi. Jadi ada orang-orang juga teman-teman yang mungkin gak khotbah, tapi teman-teman bisa desain, bisa tulis. Saya percaya di tempat ini pun mungkin ada juga. Kembangkan itu teman-teman, jadi berkat. Bikin mungkin renungan buat run juga, bikin apapun ya gitu ya. Yang penting apa? Pesan firman Tuhan disampaikan. Ini yang pertama. Ini mungkin banyak kita juga lakuin gitu ya. Saya juga lakuin itu gitu ya. Tapi yang kedua ini menarik teman-teman. Firman Tuhan ditulis di jaket. Nah ini keren ya. Jadi ditulis teman-teman, ini Mazmur 30 ayat 11, ditulis di jaket. Ini IG-nya juga ada akunnya, ini masih temannya teman saya juga yang bikin. Ini bukan hanya jadi berkat, tapi menjadi nilai ekonomi juga teman-teman. Jadi berkat, tapi jadi sebuah nilai ekonomi. Dari apa? Dari sebuah pemberian dari Tuhan, karunia dari Tuhan. Jadi sekali lagi teman-teman, kita semua dipercayakan semuanya. Memang ada yang dikasih 1, 2, atau 5. Tapi bukan jumlahnya yang terpenting. Tapi bagaimana kita mau mengembangkan itu. Kalau enggak kayak gitar saya tadi. Karatan kemudian rusak teman-teman ya. Karena kita enggak mau pakai. Karena kita seperti yang punya karunia 1 tadi. Tuhan mah jahat. Dipendem teman-teman. Enggak dipakai, disembunyikan. Tuhan bilang apa? Nyahlah kau. Nah gitu ya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang seperti itu. Nah, tandanya apa sih bahwa tadi karunia itu kita bisa melayani dengan karunia, dan apa tandanya bahwa sesuatu yang akan kita kerjakan kemudian ini spesifik yang Tuhan berikan. Ini teman-teman. Coba ini menjadi PR buat kita, bahwa keresahan apa yang sedang kita gumulkan hari ini, atau sedang kita pikirkan hari-hari ini, berkaitan dengan seseorang, berkaitan dengan situasi, besar kemungkinan itu adalah panggilan khusus yang sedang Tuhan titipkan melalui hidup kita. Ini salah satu caranya juga teman-teman, untuk tahu bahwa Tuhan ini banyak hal nih pengen dikerjain, atau kita lagi di persimpangan gitu ya, pengen milih jurusan apa atau lain sebagainya gitu, atau pekerjaan, pengen pindah kantor, apapun itu. Mari sebelum kita melangkah memutuskan, kita minta hikmat Tuhan dan kemudian cek. Hari-hari ini kita lagi mikirin apa sih tentang teman, tentang pelayanan, tentang gereja, tentang kantor. Karena ketika kita, ya Tuhan izinkan itu menjadi sebuah pergumulan kita. Atau tentang generasi bisa juga. Tentang apapun teman-teman. Karena itu menjadi sign, menjadi tanda, besar kemungkinan itu adalah sebuah panggilan khusus yang sedang Tuhan titipkan melalui hidup kita. Jangan sampai contoh konkret misalkan, saya senang main musik, misalnya main gitar gitu ya. Latihan enggak gitu ya. Denger YouTube enggak, upgrade enggak. Enggak mungkin bisa tajam betul teman-teman. Tapi kalau Tuhan titipkan karunia talenta kita di bermusik, spesifik di gitar, pasti kita ada sebuah kerinduan untuk berlatih, untuk upgrade. Mungkin ya nabung nyicil, beli gitar sendiri. Kita benar-benar habis-habisan di sana teman-teman. Nah sama gitu ya. Panggilan yang spesifik, pelayanan yang sesuai dengan karunia adalah ketika mungkin hari-hari ini Tuhan ingatkan dengan seseorang atau komunitas atau sesuatu atau apapun itu yang dimana kita mau ada perubahan di sana. Saya diberkati minggu lalu oleh Timotius Aditan ya, ketika khotbah di ibadah Pasutri. Dalam statementnya dia bilang seperti ini teman-teman. Tantangan pelayanan hari ini dikatakan seperti ini. Bagaimana kita menyiapkan bukan hanya kail, tapi juga umpan dan juga kolam yang juga kolam bagi mereka yang sedang membutuhkan. Kalau mungkin hari-hari ini atau
belakangan ini kita cuman cukup, ya udahlah kita kasih goban aja gitu ya. Nggak cukup hari ini teman-teman. Untuk bantu orang hari ini atau untuk kita menemani seseorang, untuk melayani seseorang, kadang harus sampai ke step ini. Kita bukan hanya kasih kailnya, tapi kasih umpannya juga. Kasih kolamnya juga teman-teman. Karena situasinya lain. Ini tantangan pelayanan hari ini, termasuk tantangan pelayanan generasi. Nggak cukup dikasih khotbah yang relevan, yang alkitabiah. Kita harus dampingi mereka, visit mereka, mereka gagal, doain lagi. Mungkin seperti itu. Ada banyak effort yang harus kita lakukan, tapi ini tantangan pelayanan hari ini. Mari kita berdoa teman-teman sekali lagi ya, dalam kehidupan kita masing-masing. Supaya Tuhan tunjukkan dan arahkan apa yang harus kita lakukan. Yang terakhir, poin yang ketiga. Tadi poin 2 cukup lama ya, ini singkat aja. Yang ketiga begini teman-teman. Di tengah-tengah pelayanan yang kita lakukan, mari kita belajar untuk kembali mengandalkan Tuhan. Atau mari kita kembali melayani dengan kekuatan Tuhan. Ini satu anak muda juga, dia sampaikan di quotes-nya di IG bilang begini, pelayanan tidak lahir dari sebuah kesempurnaan, tapi pelayanan lahir dari kesadaran bahwa kita dikasihi Tuhan. Mungkin hari ini kita merasa bahwa aduh belum banyak pengalaman lah, aduh melayani masih banyak kurangnya gitu ya. Ya memang yang penting kita mau dulu teman-teman ya. Kita mau belajar, kita mau upgrade, kita mau dibina, kita mau punya komunitas gitu ya. Dan kemudian apa? Kita menyerahkan pelayanan, pekerjaan yang kita lakukan kepada Tuhan. Karena sekali lagi bahwa segala sesuatu yang kita lakukan sekali lagi bukan tentang kita, tapi tentang Dia, tentang Tuhan, dan segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Saya akhiri dengan statement dari mantan presiden Amerika yang cukup terkenal teman-teman ya, ini John F. Kennedy. Dalam tulisannya dia bilang seperti ini teman-teman, all of us do not have equal talent, but all of us should have an equal opportunity to develop those talents. Kita semua mungkin tidak punya talenta yang sama, atau kita semua talentanya atau karunia beragam. Tapi intinya adalah kita punya kesempatan yang sama untuk mengembangkan, bahkan menggunakan talenta yang Tuhan percayakan. Sama seperti sang Tuhan yang memberikan kepercayaan kepada 1, 2, yang 5, supaya rindu dikembangkan, biarlah itu pun boleh menjadi kerinduan kita. Karunia itu bukan hanya untuk diri kita, tapi menggunakan karunia itu dengan peka, dengan peduli kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan kita menjadi berkat bagi orang-orang yang kita layani. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan firman Tuhan pada sore hari ini. Sekali lagi kami bersyukur bahwa kasih karunia Tuhan, bagaimana Tuhan sudah menyelamatkan kami, sudah mengampuni kehidupan kami, tetapi kasih karunia berbicara, ada karunia, ada kuasa yang Tuhan nyatakan bagi kami. Tapi kami rindu juga Bapa tidak terhenti dalam diri kami. Dalam setiap talenta yang Tuhan sudah percayakan, kami rindu menajamkan, kami rindu mengobarkan, bahkan kami rindu menggunakan segala sesuatu untuk melayani Engkau. Terlebih kami juga melayani orang-orang di sekitar kami. Berkati teman-teman runners di tempat ini, baik mereka sebagai pelajar, sebagai pekerja, atau mereka yang berusaha hari-hari ini Tuhan. Mampukan mereka juga boleh bekerja, melayani sesuai dengan karunia mereka. Supaya mereka tajam, signifikan, bahkan kami tahu ketika mereka boleh menjadi pribadi yang melayani dengan karunia, Tuhan akan tempatkan di tempat-tempat yang terbaik Tuhan. Terima kasih Bapa, sekali lagi biarlah keterbatasan hamba-Mu dalam menyampaikan firman Tuhan, Roh Kudus yang terus melengkapi kami, mengingatkan kami untuk kami boleh melakukan dengan sederhana firman Tuhan ini, mulai dari memperhatikan teman-teman kami, peduli kepada teman-teman kami, membangun budaya saling melayani, bahkan pada akhirnya kami juga rindu Tuhan untuk benar-benar tajam di setiap area yang Tuhan percayakan bagi kehidupan kami. Kami bersyukur menyerahkan sore hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.